Jumpa lagi dengan Edi Nuansa Review. Kali ini saya akan membahas majalah Nuansa. Ada dua edisi. Edisi nomor 85 April 2014 dan edisi nomor 86 Juni 2014. Ada artikel yang menarik dari majalah ini, yaitu tentang halaman 64 tentang ekonomi syariah, yaitu mengenai transaksi yang haram dan solusinya. Artikel ini ditulis oleh Bapak Dr. Haji Ardhito Binadi. Apa transaksi yang haram dan bagaimana solusinya? Ikuti pembahasannya. Tentang transaksi yang haram dan solusinya. Ini ditulis oleh Bapak Dr. Haji Ardhito Binadi, MSI. Beliau menjelaskan secara singkat bahwa secara hukum asal bahwa semua bentuk muamalah hukum asalnya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 29, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi hukum asalnya adalah halal. Nah, oleh karena itu beliau berpesan agar semua orang Islam, semua orang iman mempelajari hukum-hukum muamalah terlebih dahulu. Jadi sebelum bertransaksi mengerti dulu bagaimana hukum muamalah. Apa sih yang diharamkan? Karena kan semua halal kecuali yang diharamkan. Nah, yang diharamkan apa? Nah, itu. Nah, di sini Pak Binadi menjelaskan bahwa secara umum ada 7 transaksi yang haram. Nah, ini. Yang pertama adalah riba, yang kedua gharar atau ketidakpastian, yang ketiga dzurur atau penganiayaan, yang keempat maisir atau perjudian, yang kelima maksiat, yang keenam suh atau barang haram, dan yang ketujuh adalah riswah atau suap. Insya Allah di lain waktu kita akan jelaskan secara detail 7 transaksi yang haram. Nah, kali ini kita akan fokus mengenai membahas soal riba. Apa itu riba? Nah, dijelaskan oleh beliau bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Nah, ini riba itu adalah tambahan. Kalau orang Jawa dulu zaman nelulasi, nah itu pinjamnya 100.000 membalikannya 120.000, nah itu riba. Ini contoh riba yang jelas adalah ini bunga bank di bank konvensional, bunga simpanan maupun bunga pinjaman hukumnya riba. Nah, solusinya supaya terhindar dari transaksi riba, mereka yang masih menyimpan uangnya di bank konvensional dapat memindahkan simpanan uangnya di bank syariah atau hijrah ke bank syariah agar simpanan menjadi halal. Sekarang coba kita lihat, kita tengok bagian kedua ya. Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, ini bagian kedua tentang transaksi yang haram dan solusinya. Nah,
beliau menjelaskan, tadi kan disarankan untuk yang masih mempunyai simpanan di bank konvensional hendaknya hijrah ke bank syariah. Nah, di sini dijelaskan bahwa bank syariah ini menawarkan dua produk utama, yaitu simpanan dan pembiayaan. Nah, produk simpanan bank syariah terdiri dari tabungan, deposito, dan biru. Nah, ulangi, produk simpanan bank syariah terdiri dari tabungan, deposito, dan giro. Pada produk simpanan ada dua akad biasanya, yaitu akad wadiah dan akad mudorobah. Wadiah ini titipan, transaksi penitipan dana atau barang dari nasabah kepada bank. Nah, akad wadiah ini biasa digunakan untuk produk simpanan berupa tabungan dan giro. Nah, ini. Nah, jika nasabah memilih akad wadiah, maka bank syariah akan menerima titipan uang tersebut dan disimpan dengan baik. Jadi, kapanpun nasabah bisa mengambil titipan itu. Nah, di akhir, bank juga dapat memberikan bonus atas titipan uang tersebut. Nah, besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan di depan. Nah, ini semata-mata merupakan pemberian bank kepada nasabah. Nah, sedangkan akad mudorobah dalam produk simpanan adalah transaksi penanaman dana atau menanamkan modal untuk usaha. Untuk mudorobah, kalau wadiah tadi titipan, kalau mudorobah ini untuk usaha bisnis. Ketika nasabah memilih akad mudorobah dalam produk tabungan atau deposito, nah ia akan mendapatkan bagi hasil, nah sesuai nisbah yang telah disepakati bersama antara bank syariah dengan penanam. Misalkan untuk nasabah 65%, ya. Kemudian bank 35% atau kebalikannya. Terus ada kesepakatan seperti itu. Nah, produk pembiayaan bank syariah, nah ini ada beberapa macam. Nah, tadi kan ada simpanan, ada pembiayaan ya. Tadi kan, nah ini bank syariah menawarkan produk utama, yaitu simpanan dan pembiayaan. Nah, sekarang soal pembiayaan bank syariah ini ada beberapa macam, yang secara umum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 prinsip, yaitu jual beli, bagi hasil, dan prinsip sewa menyewa atau upah. Nah, sekarang akan kita contohkan untuk transaksi murabahah. Pembiayaan. A membutuhkan membeli rumah seharga 300 juta. Namun si A ini baru memiliki duit 100 juta. Maka A akan mengajukan pembiayaan pembelian rumah kepada bank syariah. Nah, setelah mengajukan dan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh bank, maka bank akan membeli rumah tersebut pada pengembang perumahan, misalkan kepada penjual seharga 300 juta. Nah, ya kan? Nah, setelah itu bank akan menjual kembali rumah tersebut kepada A dengan mengambil keuntungan misalkan 50%. Jadi bank menjual kepada si A senilai 450 juta dan boleh diangsur misalkan selama 10 tahun. Nah, karena A telah memberikan uang muka 100 juta, maka A tinggal mengangsur 450 kurangi 100, 350 juta selama 10 tahun. Nah, ini yang disebut akad murabahah. Nah, kalau mudorobah gimana? Nah, ini contohnya. A ingin mengembangkan usaha produksi tas. Modal tambahan yang diperlukan adalah 250 juta. A kemudian mengajukan pembiayaan usaha kepada bank syariah sebesar 250 juta.
Nah, setelah seluruh persyaratan pengajuan pembiayaan lengkap, akan meneliti kelayakan pengajuan tersebut. Nah, jika dianggap layak, maka bank syariah akan menyalurkan pembiayaan usaha kepada si A. Nah, keuntungan usaha yang berhasil diperoleh si A dibagi hasilkan dengan bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Misal A mendapatkan 60% keuntungan dan bank syariah mendapatkan 40% keuntungan. Inilah yang dinamakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil menggunakan akad mudharabah. Nah ini risikonya nih. Kerugian di mudharabah ini ditanggung oleh pemilik dana, ya, si bank, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan pengelola dana, maka kerugian ditanggung oleh nasabah atau pengelola dana. Nah, itu. Sekarang saya berikan satu contoh lagi. Nah, prinsip sewa menyewa atau upah yang biasa digunakan di pegadaian syariah. Contoh, si A meminjam uang kepada pegadaian syariah sebesar 100 juta dan menggadaikan emasnya senilai 3 on. Ada dua transaksi ya. Si A pinjam duit di pegadaian 100 juta, kemudian si A menggadaikan emasnya senilai 3 on. Nah, di sini pegadaian syariah akan membuat akad utang piutang, qad, dan akad wadiah dengan si A. Nah, pinjam meminjam uang 100 juta menggunakan akad qad. A mengembalikan utangnya sebesar 100 juta ke pegadaian dalam jangka waktu yang disepakati tanpa adanya tambahan apapun, tidak ada bunga. Nah, terkait dengan titipan emas seberat 3 on, ini pegadaian syariah akan meminta biaya penitipan berdasarkan prinsip ijarah atau sewa menyewa atau upah wadiah. Jadi A berkewajiban membayar biaya penitipan emasnya kepada pegadaian syariah sesuai kesepakatan. Nah, ini beberapa contoh transaksi yang sesuai dengan syariah. Semoga Allah memberi manfaat barokah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan.